Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelas 11 IPS 1 ingin mempersembahkan podcast drama yang berjudul Hikayat Putri Kemuning. Sebelum kami mulai, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Alfio Julianita selaku guru bahasa Indonesia kami yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan podcast Hikayat Putri Kemuning ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan para pemeran dari drama kisah Putri Kemuning ini, yaitu narator diperankan oleh Agdelia Meifa Azarin, Putri Kuning diperankan oleh Faradila Witanti, Putri Jambon diperankan oleh Devina Faradila Liandi, Putri Jingga diperankan oleh Putri Devina Aurelia, Putri Nila diperankan oleh Kamaila Imara Safiko, Putri Hijau diperankan oleh Naila Rizkia, Putri Kelabu diperankan oleh Jihan Syabila, Putri Oranye diperankan oleh Gratia Trinita Sinaga, Putri Merah Merona diperankan oleh Zania Syalsa Oktavia, Putri Pinggala diperankan oleh Sheila Monika Sianturi, Putri Saliwah diperankan oleh Desi Rizkiana Putri, Putri Kinantan diperankan oleh Devina Faradila Liandi, Putri Indranila diperankan oleh Safira Karomatun Najia. Pelayan Raja Kerajaan Wangsa Buana diperankan oleh Diva Adinda Rahmayani sebagai Nimas, Taskia Naswa Hoirunisa sebagai Nawang, Salva Arsya Rizkiansyah sebagai Puspa, Windy Fitriani sebagai Sasti, Nurgaisani Intan Amalia sebagai Ratna. Inang pengasuh Kerajaan Wangsa Buana diperankan oleh Chelsea Agustin sebagai Gayatri, Marina Yeremin Sindikasari sebagai Keswari, Justisia Rahmatriani sebagai Adisti. Raja Wibuana diperankan oleh Zuhdi Muhammad Fatih, Pangeran Aradana diperankan oleh Giga Septria Pratama, Bonar diperankan oleh Zaki Nurafi Pramono, Alim Bubu diperankan oleh Muhammad Raihan Tuloli, Tabib diperankan oleh Ahmad Rosidin. Pengawal Raja Wibuana diperankan oleh Gilang Adriansyah sebagai Rama, Rafli Ananda Putra sebagai Aji, Aditya Janis sebagai Arga, Raditya Putra Bayu Budi Kusuma sebagai Darsa, Kahlil Farizi Fornain sebagai Damar, Muhammad Diva Raihan Akbar sebagai Panji. Mahapati Gentala diperankan oleh Anis Aufar Makarim, Pedagang Buah diperankan oleh Rausan Fih, Pedagang Berlian diperankan oleh Muhammad Abdi Awaludin, Anak Kecil diperankan oleh Bagawanta, Kakek Tua diperankan oleh Muhammad Lutfiansyah, Pemburu diperankan oleh Muhammad Renaldi Wibisono. Nah, sudah kenalkan dengan para pemain kita? Yuk, sekarang langsung saja kita dengarkan podcast Hikayat Putri Kemuning. Selamat mendengarkan! Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang begitu adil dan bijaksana. Sang raja memiliki 12 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Putri-putri raja tersebut memiliki nama berdasarkan warna. Dimulai dari si sulung yang diberi nama Putri Jambon, kemudian Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Pinggala, Putri Saliwah, Putri Kinantan, Putri Indranila, dan si bungsu kuning. Mereka biasanya memakai pakaian yang sama dengan nama mereka. Sayangnya, ke-11 putri tersebut kekurangan kasih sayang. Ayahnya tentu saja begitu sibuk pergi keluar untuk mengurusi urusan kerajaan. Sementara itu, ibunya sudah lama meninggal setelah melahirkan si bungsu. Sehari-hari mereka hanya diasuh oleh inang pengasuhnya. Mereka tumbuh menjadi gadis yang pemalas dan kerjaannya hanya bermain saja. Sesama saudara yang lain pun juga tidak akur. Di suatu pagi yang cerah, Putri Kuning bersama ketiga inang pengasuhnya sedang bercengkrama di halaman istana sembari menikmati suasana pagi. Hei Gayatri, Keswari,
Lihatlah Tuan Putri Kuning, wajahnya semakin hari semakin cantik saja ya. Pagi ini wajahmu terlihat begitu berseri, Tuan Putri. Ah, kalian ini bisa saja. Memang benar begitu, Gayatri. Tentu saja Tuan Putri, kecantikan Tuan Putri tidak perlu diragukan lagi. Karena kecantikan Tuan Putri tidak hanya terpancar dari luar saja, namun juga dari kebaikan dan ketulusan hati Tuan Putri. Bercakap-cakap dengan Tuan Putri seperti ini rasanya mengingatkan kami pada sosok wanita tangguh dan baik hati. Beliau sering mengajak kami untuk sekadar berbincang hangat di pagi maupun sore hari. Siapakah sosok wanita yang kau maksud itu, Keswari? Beliau adalah Baginda Ratu di Ajeng Pramusita, ibunda Tuan Putri. Baginda Ratu tutup usia setelah melahirkan Tuan Putri. Beliau memberi nama Kemuning karena kuning adalah warna kesukaannya. Aku selalu berdoa pada Tuhan agar aku dipertemukan dengan ibunda melalui mimpi. Tetapi aku tak kunjung mendapatkannya. Andai saja ibunda masih ada di dunia ini. Aku ingin sekali melihat wajahnya. Pasti sangat cantik, bukan? Ayah sangat mencintainya. Ya benar Tuan Putri, parasnya cantik laksana bidadari. Hatinya bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Kau yang tabah ya Tuan Putri. Baginda Ratu sudah tenang di alam sana. Beliau pasti bangga memiliki putri cantik dan baik hati sepertimu. Kumohon, tolong ceritakan sosok ibunda padaku sewaktu ia masih hidup. Karena ayah dan kakak-kakakku tidak pernah mau menjawab ketika aku bertanya seperti itu. Kami tahu betul bagaimana perasaan Baginda Raja hingga kini Tuan Putri. Kepergian Baginda Ratu meninggalkan duka yang sangat mendalam di kerajaan ini, termasuk Baginda Raja, karena ia sangat mencintai Ratu. Oh, Tuan Putri Kuning, jangan bersedih. Jika kau ingin tahu bagaimana sifat ibundamu, maka lihatlah dirimu. Ratu sangat baik hatinya, sama seperti Putri Kuning yang bersih hatinya. Melihat Putri Kuning rasanya sama dengan bertemu Ratu. Tahukah kau Tuan Putri? Baginda Ratu pernah mengajak para pengawal kerajaan, pelayan istana, dan kami semua para pengasuh untuk makan malam bersama Ratu dan Raja di meja makan yang sama. Bahkan, hal itu tak akan bisa kami rasakan lagi sekarang. Putri-putri Raja pasti tak akan sudi makan malam bersama kami. Pernah waktu itu, Putri Jingga, anak sulung Baginda Ratu, memukulku dengan kayu karena aku tak mengizinkannya bermain di luar istana. Seketika Ratu mendatangi Putri Jingga dan menasihati tanpa melukai hatinya. Nasihatnya teruntai dalam suaranya yang begitu lembut. Bahkan beliau mengobatiku dengan tangannya sendiri sampai sembuh bekas memar di tanganku. Janganlah bersedih, Tuan Putri. Kami di sini ikhlas menjaga dan merawatmu. Sosok Baginda Ratu memang tak akan bisa tergantikan oleh kami. Namun, kami tidak ingin anak sebaik Tuan Putri selalu bersedih. Tiba-tiba, datanglah Putri Nila, Putri Pinggala, dan Putri Jingga. Dengan manjanya, mereka meminta dilayani oleh para inang pengasuh mereka. Aduh, rupanya kalian sedang bersantai di sini ya. Enak sekali ya para inang pengasuh kita. Jangan diam saja, cepat layani kami. Kami mohon maaf Tuan Putri, apa yang bisa kami kerjakan? Gayatri, siapkan gaunku yang berwarna jingga. Hari ini aku akan menghadiri pesta temanku dari kerajaan seberang. Baik Tuan Putri. Keswari, aku butuh ramuan ulur pembersih badan. Cepat racik, kemudian kamu letakkan di atas meja rias kamarku ya. Baik, Putri Pinggala. Dan kamu Adisti, jadikan aku rangkaian bunga cantik yang banyak. Aku akan menghias kamarku dengan rangkaian bunga itu. Kau harus kembali sebelum matahari meninggi, paham? Baik Putri Nila, saya laksanakan. Akhirnya, para inang pengasuh itu pergi melayani ketiga putri raja yang manja. Kemudian, Putri Nila, Putri Jingga, dan Putri Pinggala meninggalkan Putri Kuning seorang diri di halaman istana. Secara tidak sengaja,
Putri Kuning melihat kalau taman favorit sang ayah begitu kotor dan tidak terawat. Karena para inang pengasuh sedang sibuk menuruti kakak-kakaknya yang begitu rewel, ia mengambil sapu dan membersihkan tempat tersebut. Sementara itu, Putri Hijau dan Putri Kelabu melihat Putri Kuning yang sedang membersihkan taman dari atas balkon istana. Mereka berniat untuk menjahili Putri Kuning. Hei, lihat! Ada siapa gerangan di bawah? Agaknya kita memiliki pelayan baru. Kalau dilihat-lihat, dia cocok sekali ya menggantikan pelayan kita yang lama. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita turun saja? Kita ganggu Kuning. Aku setuju. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Selamat bekerja ya, pelayan baru. Kami masuk dulu. Jangan lupa sapu sampai bersih. Putri Hijau dan Putri Kelabu pun pergi meninggalkan Putri Kuning. Putri Kuning tidak marah. Dia hanya diam dan sabar. Taman yang semula sudah bersih dan rapi, kini menjadi kotor lagi akibat ulah kakak-kakaknya. Tak mau membuat keributan, Putri Kuning kembali membersihkannya. Suatu hari, Gayatri, inang pengasuh kerajaan, sedang jatuh sakit. Sementara itu, kedua inang pengasuh lainnya sangat sibuk melayani putri-putri raja. Mereka tampak kewalahan melayani permintaan para putri. Tak tega melihat kedua inang pengasuh kewalahan, Putri Kuning turut membantu keduanya menggantikan Gayatri. Tuan Putri, apa yang Tuan Putri lakukan? Tuan Putri tak perlu bersusah payah membantu kami. Benar Tuan Putri, meskipun Gayatri sedang jatuh sakit, kami masih bisa melayani permintaan para putri. Jadi, lebih baik Tuan Putri istirahat saja ya. Aku ingin membantu kalian dan aku ikhlas melakukannya. Kalian tak perlu khawatir. Tak bisakah kalian berhenti bersandiwara di depanku? Aku ingin makan. Rasa laparku takkan hilang hanya dengan menonton pertunjukan drama kalian. Cepat, buatkan aku daging panggang. Baik Putri Jambon, tunggu sebentar ya. Cepat, jangan lama-lama. Aku tunggu di ruanganku. Hai, inang pengasuh baru. Daripada kau diam saja dan tak ada kerjaan, lebih baik kau ganti dan cuci gorden di kamarku. Aku lihat gorden di kamarku sudah mulai berdebu dan usang. Aku mau kau menggantinya dengan gorden baru. Aku membutuhkan gaun warna oranye dengan corak bunga sakura. Carikan gaun itu sampai ketemu. Dan aku mau kau yang mencarinya Putri Kuning, tak boleh yang lain. Maaf Tuan Putri Oranye, bagaimana kalau saya saja yang mencarikan gaun Tuan Putri? Saya bisa melakukannya Tuan. Lagi pula, Putri Kuning kan harus mencuci dan mengganti gorden milik Putri Saliwah. Itu suatu pekerjaan yang berat Tuan Putri. Aku bilang, aku ingin Putri Kuning yang mencarikan gaunku. Apa kau tidak paham? Sudahlah Keswari, aku tak masalah. Aku yakin bisa mengerjakan semuanya. Baiklah Putri Kuning, kalau begitu apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan Putri sekalian? Keswari, dengarkan. Kami semua ingin pergi ke danau. Kami akan kembali sebelum matahari meninggi. Dan kau ikut bersama kami ke danau. Cepat siapkan perlengkapan mandi kami. Baik Tuan Putri Merah Merona. Maaf ya Putri Kuning, kami tidak bisa mengajakmu pergi ke danau. Kau kan sedang menjadi pembantu di sini. Selamat bersenang-senang dengan pekerjaanmu ya. Aku harap kau tak marah. Kau tak perlu khawatir denganku Putri Kinantan. Aku pasti bisa menyelesaikan semuanya. Tak masalah bagiku jika tak pergi bersama kalian ke danau. Mungkin di lain waktu kita bisa melakukannya. Tunggu! Apa? Apalagi Putri Indranila? Ayo kita segera berangkat ke danau. Tunggu sebentar Putri Jingga.
ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Oh iya, kami akan pergi ke danau untuk waktu yang lama. Jadi, aku mau kalian siapkan hidangan makanan yang enak untuk kami setelah kembali dari danau. Sudah. Ayo cepat berangkat. Para putri raja pun bergegas meninggalkan istana kerajaan. Mereka pergi ke danau didampingi oleh inang pengasuh kerajaan, Keswari, tanpa mengajak Putri Kuning. Putri raja dengan tega memberi pekerjaan berat kepada adik mereka tanpa belas kasihan. Putri Kuning dan Adisti pun segera mengerjakan sesuai perintah putri-putri raja yang nakal dan manja. Sementara itu, ayah Putri Kuning, Raja Wibuwana, mengundang seorang pangeran yang gagah perkasa dari kerajaan Salakonegara. Kerajaan seberang yang terkenal akan kekuatan militernya. Pangeran itu bernama Pangeran Aradana. Ia datang bersama dua pengawalnya yang juga gagah perkasa. Mereka bernama Damar dan Panji. Tunggu, siapakah Tuan dan apa maksud kedatangan Tuan ke sini? Rama, nama yang sangat bagus, seperti tokoh pewayangan. Rama juga memiliki arti pembawa kebahagiaan. Salam kenal, saya Aradana Wisesa dari Kerajaan Salakonegara. Kedatangan saya ke sini bermaksud memenuhi undangan dari Raja Wibuwana untuk membicarakan persoalan kerajaan. Maaf Tuan, sebelumnya Baginda Raja telah memberitahu kami bahwa beliau mengundang Raja Agasta, bukan Anda. Kau benar, pengawal Aji. Saya putra dari Raja Anggasta. Saya mewakili ayah saya untuk menghadiri pertemuan dengan Raja Wibuwana. Maaf Tuan, mengapa tidak Raja Agasta sendiri yang datang? Amboy, pengawal Arga. Kau tak kunjung mempercayaiku. Ayahku sedang berhalangan hadir. Hari ini beliau sedang ada urusan lain. Maaf Tuan, tetap tidak bisa. Kami harus menjaga amanat Raja demi keamanan istana kerajaan. Kedua pengawal yang mendampingi Pangeran Aradana langsung naik pitam dan mengeluarkan senjata pedangnya. Pengawal kerajaan Raja Wibuwana pun juga sigap mengeluarkan pedang. Ini tak bisa dibiarkan. Kalian jangan menghalangi kami untuk bertemu Baginda Raja. Apa pernyataan pangeran masih kurang jelas? Kedatangannya ke sini untuk menggantikan ayahnya yang sedang bertugas. Sabar, Panji. Turunkan pedang kalian. Aku tak mau kedatangan kita menimbulkan kerusuhan di sini. Kita datang ke sini baik-baik. Kalau memang tidak diizinkan masuk, biarlah kami kembali ke kerajaan kami. Tunggu pangeran. Kau akan diizinkan masuk setelah kami menemui Raja. Aji dan Arga, kalian temui Baginda Raja sekarang. Sementara aku dan Rama tetap berjaga di sini. Baik, pengawal Darsa. Akhirnya, para pengawal Raja Wibuwana memutuskan untuk melapor pada Baginda Raja tentang kedatangan Pangeran Aradana ke kerajaan Wangsa Buwana. Dan benar saja, Raja Wibuwana mengizinkan Pangeran Aradana dan para pengawalnya untuk masuk. Permisi, Baginda Raja yang mulia. Ada apa para pengawalku? Di depan kerajaan, ada seorang pangeran bernama Aradana bersama para pengawalnya. Ingin bertemu dengan Baginda Raja. Beliau datang dari kerajaan Salakonegara mewakili ayahnya, Raja Agasta yang hari ini berhalangan hadir bertemu dengan yang mulia. Kalau begitu, biarkan dia masuk. Aradana bukan orang sembarangan. Saya mengenalnya. Baik, Baginda Raja. Bagaimana Arga? Panji? Pangeran Aradana, Baginda Raja mempersilakan Anda untuk masuk menemuinya. Baik. Terima kasih, pengawal. Akhirnya, Pangeran Aradana bertemu dengan Baginda Raja Wibuwana dan membicarakan persoalan tentang kerajaan.
Tujuan Baginda Raja mengundang Pangeran Aradana tak lain adalah untuk mengajaknya mengembara beberapa hari ke depan. Raja Wibuana memang suka berkuda dan mengembara. Beberapa lama kemudian, Putri Kuning yang ingin meracik obat untuk inang pengasuh Gayatri menyadari kedatangan Pangeran Aradana. Putri Kuning melihat pelayan raja sedang sibuk menyiapkan perjamuan untuk tamu tersebut. Karena penasaran dengan tamu yang sedang berbincang dengan ayahnya di dalam ruangan, Putri Kuning menghampiri para pelayan raja. Wah, kalian sedang sibuk rupanya. Ya Tuan Putri, Baginda Raja sedang kedatangan tamu dari kerajaan seberang. Kerajaan seberang? Siapa tamu ayah dari kerajaan seberang ya? Seorang pangeran Tuan Putri. Wah, mula-mula sekali kita kedatangan tamu seorang pangeran ya? Oh iya, apakah kalian membutuhkan bantuanku? Sungguh, Putri Kuning putri yang berhati mulia. Kami tidak ingin Tuan Putri kelelahan. Baiklah kalau begitu, aku akan meracik obat untuk Gayatri. Boleh kan aku pinjam tumbukan kayu? Ini Tuan Putri, silahkan. Saya izin ingin mengantar makanan ini untuk perjamuan tamu raja di ruangannya. Baiklah Nawang. Sesampainya di ruang raja, para pelayan menghidangkan aneka makanan untuk menjamu tamu. Puspa, Nawang, Nimas, Ratna, dan Sasti, apakah kalian melihat Putri Kuning sewaktu kalian menyiapkan hidangan ini? Kami melihatnya, Baginda Raja. Putri Kuning sempat menghampiri kami di ruang belakang sewaktu kami menyiapkan hidangan yang mulia. Putri Kuning sedang meracik ramuan obat untuk inang pengasuh Gayatri yang mulia, karena Gayatri sedang jatuh sakit. Kalau begitu, kalian saja yang meracik obat untuk Gayatri ya. Tolong kalian panggil Putri Kuning untuk menemuiku di ruangan ini. Baik, Yang Mulia. Permisi Tuan Putri. Hai Sasti, ada apa gerangan kau menghampiriku? Tuan Putri diminta Baginda Raja untuk menemaninya menjamu tamu. Oh, benarkah? Benar Tuan Putri. Ah, Puspa dan Santi, bisakah kalian membantuku meracik obat ini? Tentu saja bisa, Tuan Putri. Amboy, aku baru teringat akan sesuatu. Gorden milik Putri Saliwah belum kucuci. Kalau ia kembali dari danau, pasti ia akan marah kepadaku. Oh, Tuan Putri Kuning, kau tak perlu resah dan khawatir. Saya dan Nawang siap membantu Tuan Putri Kuning. Biarkan saya dan Ratna saja ya Tuan Putri. Lagi pula gorden di kamar Putri Saliwah ukurannya cukup besar dan berat. Baiklah kalau begitu. Tapi kumohon, kalian jangan ceritakan hal ini pada kakak-kakakku ya. Karena mereka ingin semua pekerjaan ini aku yang menyelesaikannya. Sementara aku harus menemani ayah menjamu tamu. Hendaklah Tuan Putri percayakan pada kami. Kami akan membantu Tuan Putri. Adakah yang bisa kami bantu lagi Tuan Putri? Agaknya pekerjaan yang diberikan para putri raja sangatlah banyak. Oh benar nih mas, aku belum mencari gaun warna oranye bercorak bunga sakura milik Putri Oranye. Kalau kau tak keberatan, bisakah kau membantuku mencarinya? Tentu saja, dengan senang hati Tuan Putri. Tuan Putri, hendaknya lah Tuan Putri dengan segera menemui Baginda Raja dan tamunya sebelum hidangan hampir habis disantap. Mereka pasti sudah menunggu Tuan Putri. Baiklah Puspa. Wah, lihatlah, ada siapa di sana? Putriku, kemarilah. Ada apa gerangan ayah memanggilku ke sini? Adakah sesuatu yang dapat ku kerjakan? Putriku, tidak ada yang perlu kau kerjakan. Pangeran Aradana, perkenalkan. Ini putri bungsuku, Putri Kuning namanya. Sungguh cantik menawan, bukan? Wajahnya berseri, serasi, dengan warna kuning di bajunya. Putriku, ini Pangeran Aradana, dari kerajaan seberang. Salam kenal, Putri Kuning. Senang bertemu denganmu. Salam kenal Pangeran, aku pun senang bisa mengenalmu. Baginda Raja, kau memang tak pernah salah memberi nama seseorang. Menurut kamus bahasa Sanskerta milik kerajaanku, warna kuning itu menggambarkan kehangatan,
keceriaan, dan kecerahan. Dan aku menemukannya pada dirimu, Tuan Putri Kuning. Kau sungguh ceria hari ini. Tentu saja aku sangat ceria, Pangeran. Tak mungkin aku tak ceria menemui dirimu. Putri Kuning, beberapa hari lagi ayah dan Pangeran Aradana akan pergi meninggalkan istana untuk mengembara. Kira-kira berapa hari lamanya ayah dan Pangeran Aradana akan mengembara? Sekitar 1 minggu, Tuan Putri. Baiklah. Pangeran, tahukah kamu, ayahku ini sangat suka sekali berkuda dan mengembara. Rasanya, ayah telah memilih orang yang tepat untuk menemaninya mengembara. Kau tenang saja, Tuan Putri. Ayahmu akan baik-baik saja bersamaku. Percayalah. Hendaklah kalian berbincang-bincang berdua dahulu ya. Ayah ingin menemui Gayatri. Baik, ayah. Selagi Raja Wibuana menjenguk Gayatri yang sedang terbaring sakit, Putri Kuning dan Pangeran Aradana melanjutkan perbincangan mereka. Keduanya terlihat semakin akrab. Seisi ruangan terasa hangat karena keakraban keduanya. Ketika matahari mulai meninggi, Pangeran Aradana memutuskan untuk kembali ke istana kerajaan. Ia pun pamit kepada Baginda Raja dan Putri Kuning. Putri Kuning yang baik hati itu pun mengantarkan Pangeran Aradana sampai ke gerbang kerajaan. Sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu, Tuan Putri. Senang bisa bercengkrama dan berbagi cerita denganmu. Sungguh, ini pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih sudah datang, Pangeran. Jangan pernah bosan untuk datang lagi. Aku pun begitu. Senang bisa bertemu denganmu. Sampai jumpa, Tuan Putri Kuning. Sampai jumpa. Matahari pun mulai meninggi. Kakak-kakak Putri Kuning kembali dari danau. Dari kejauhan, para putri raja melihat Putri Kuning sedang bersama seorang pangeran di depan gerbang istana kerajaan. Putri Merah Merona yang sedari tadi mengamati Pangeran Aradana langsung bergegas masuk ke dalam untuk bertanya kepada Putri Kuning, siapakah tamu yang dijumpainya di depan gerbang istana tadi? Rupanya Putri Merah Merona mengagumi ketampanan Pangeran Aradana. Tunggu Putri Kuning. Ada apa Putri Merah Merona? Ada yang ingin kutanyakan. Siapa lelaki yang kau jumpai di depan gerbang istana tadi? Laki-laki itu adalah tamu ayah. Dia adalah Pangeran Aradana. Pangeran dari kerajaan seberang, putra dari Raja Anggasta. Ia datang ke sini untuk memenuhi undangan dari ayah. Sebentar lagi, ayah dan Pangeran Aradana akan mengembara untuk beberapa hari ke depan. Tampaknya kau sangat dekat dengan Pangeran Aradana itu. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Aku dengan Pangeran Aradana baru bertemu kali ini. Dan menurutku, ia merupakan orang yang baik dan juga menyenangkan. Aneh, baru sekali bertemu saja, kau sudah bisa mengenali kepribadiannya. Kau bilang dia menyenangkan. Apakah kau menyukainya? Amboy, kau ini bicara apa Putri Merah Merona? Aku ini hanyalah putri biasa. Sementara Pangeran Aradana, lihatlah, dia gagah perkasa dan juga tampan. Rasanya tak pantaslah jika aku bersanding dengannya. Sungguh, kau benar-benar tak menyukainya? Tetapi kau barusan berucap bahwa dia tampan. Itu tandanya kau memiliki rasa padanya. Kau jangan berbohong, Putri Kuning. Sungguh. Lagi pula, untuk apa aku berbohong? Hei Putri Kuning, kau ingat kan apa pesan kami sebelum pergi ke danau? Hai Putri Kelabu, tentu saja aku ingat. Apa kau sudah menyiapkan hidangan makanan untuk kami, Putri Kuning? Tentu saja sudah, Putri Nila. Sesuai yang kukatakan tadi, bahwa aku ingat pesan kalian semua. Putri Merah Merona, tak biasanya kau di sini bersama Putri Kuning. Ada apa gerangan? Hei Putri Jambon, kau ini membuatku kaget saja muncul tiba-tiba dari belakang. Ayo kita bergegas ke ruang makan. Aku sudah lapar. Biarkan Putri Kuning yang menyiapkannya.
Sebelum sang Raja Siang kembali ke peraduannya, Putri Kuning menyempatkan diri berjalan-jalan sore di taman. Di sana, ia melihat bunga-bunga indah bermekaran. Di antara bunga-bunga yang indah itu, ada seekor kupu-kupu cantik yang sedang menari dan hinggap di salah satu mahkota bunga. Putri Kuning yang tertarik dengan kupu-kupu itu pun sangat antusias ingin menangkapnya. Sayangnya, kupu-kupu itu terbang menjauh. Putri Kuning tak menyerah begitu saja. Ia mengikuti kemana kupu-kupu itu terbang. Hingga ia tak sadar telah memasuki hutan belantara dan ia pun kehilangan jejak kupu-kupu itu. Putri Kuning, sedang apa kau di sini? Pangeran Aradana, engkaukah itu? Iya, tentu saja ini aku, Pangeran Aradana. Apakah kau tidak mengenaliku? Maaf Pangeran, aku hampir tidak mengenalimu karena kabut di hutan ini terlalu tebal. Dan kau memanggilku dari kejauhan tadi. Untunglah kau datang di waktu yang tepat, Pangeran. Sedang apa kau di sini, Putri Kuning? Tak biasanya kau masuk hutan belantara yang lebat seperti ini. Ah, itu. Tadi aku melihat kupu-kupu berwarna jingga yang sungguh indah warnanya, Pangeran. Lalu aku mencoba menangkapnya, namun tanpa sadar kupu-kupu itu membawaku ke sini. Kau bisa sampai sejauh ini hanya karena seekor kupu-kupu. Ya, begitulah nampaknya. Aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan kembali ke istana. Hari sudah semakin gelap, Tuan Putri. Terlalu bahaya bagi dirimu jika masih di tengah hutan belantara sendirian. Tapi Pangeran, nyatanya aku tidak sendirian. Kini aku sedang bersamamu. Jadi, tidak terlalu berbahaya, bukan? Hahaha, ya sudah. Kalau begitu, mari ku antarkan kembali ke istana. Apakah kau tidak keberatan, Pangeran? Maaf merepotkanmu. Tentu tidak, Tuan Putri. Saya senang sekali bisa menghabiskan waktu bersamamu. Mengapa, Pangeran? Maaf, aku tidak dengar. Suaramu terlalu kecil dan kurang jelas. Iya? Tidak. Bukan apa-apa. Mari, Putri. Saya antar. Untungnya, Putri Kemuning bertemu dengan Pangeran Aradana yang pada waktu itu sedang berada di hutan belantara untuk berburu. Karena tak kunjung mendapatkan hewan buruan dan hari sudah senja, ia memutuskan untuk kembali ke istana. Setelah bertemu dengan Putri Kuning, Pangeran Aradana memutuskan untuk mengantarnya terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, mereka saling bertukar cerita dan keduanya pun merasa lebih akrab. Aku baru tahu, ternyata kau menyukai kupu-kupu. Padahal, ada banyak sekali kupu-kupu hinggap di taman belakang istanaku. Oh ya? Sungguh? Sungguh, kalau kau bermain ke sana, kupikir kau tak akan mau pulang. Seperti anak kecil yang sedang asyik bermain ayunan. Lalu dijemput kedua orang tuanya dan ia tak mau pulang. Kemudian ia merengek dan menangis. Jadi, kau pikir aku juga akan menangis dan merengek karena ayah akan memaksaku untuk pulang? Iya, begitu. Aku ini bukan anak kecil ya, Pangeran. Haha, iya. Aku tahu Tuan Putri yang cantik. Tuan Putri bukanlah anak kecil yang suka menangis dan merengek. Aku hanya bercanda. Tetapi di lain waktu, bolehkah aku bermain ke taman belakang istanamu, Pangeran? Tentu saja boleh. Mengapa tidak? Bahkan, aku bisa membawakan beberapa kupu-kupu cantik untukmu. Oh, benarkah? Aku tak keberatan jika kau membawakanku lebih banyak kupu-kupu. Aku sangat senang karena bisa menghabiskan waktuku bersama kupu-kupu itu nantinya. Hahaha, baiklah. Aku janji besok akan kuantar ke istanamu. Ayo kita percepat langkah kita. Hari sudah semakin gelap.
Aku takut ayahmu khawatir mencarimu. Akhirnya, Putri Kuning dapat kembali ke istana dengan selamat karena bantuan Pangeran Aradana. Keesokan harinya, Pangeran Aradana pun datang menepati janjinya dengan membawa kupu-kupu berwarna jingga keemasan. Kupu-kupu itu terlihat sangat indah nan elok. Sama indahnya dengan kupu-kupu yang hinggap di Taman Putri Kuning kemarin. Kupu-kupu itu diletakkan di kotak transparan yang membuatnya kian menawan dipandang. Putri Kuning yang melihat kotak tersebut senang bukan main. Terima kasih Pangeran, kupu-kupu ini sangat cantik. Warnanya sangat serasi dengan bunga tulip kesayanganku. Lihatlah. Wah, kau betul, Putri. Mereka terlihat serasi. Kau dan kupu-kupu ini pun terlihat serasi. Apakah aku terlihat seperti kupu-kupu? Bukan begitu maksudku, Tuan Putri. Kau sama cantiknya dengan kupu-kupu ini. Ah, kau ini bisa saja. Oh iya, terima kasih atas kupu-kupu ini, Pangeran. Terima kasih kembali. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat ada taman seindah ini di kerajaanmu. Sepertinya ayah tidak membawamu ke sini ya. Taman ini termasuk salah satu tempat favoritku, Pangeran. Setiap sore, aku selalu bermain di taman ini, menyiram bunga-bunga indah, ditemani dengan kupu-kupu indah dan elok. Andai aku jadi kupu-kupu, aku akan hadir setiap hari hanya untuk bertemu denganmu. Semakin hari, Pangeran Aradana dan Putri Kuning semakin dekat. Putri Merah Merona yang mengetahui kedekatan mereka terbakar api cemburu dan menghasut kakak-kakaknya untuk membenci Putri Kuning. Para putri raja yang nakal itu merencanakan hal jahat yang bisa mereka lakukan kepada Putri Kuning. Ah, aku ada ide. Bagaimana kalau kita kurung saja si Putri Kuning di dalam kamarnya? Iya, benar. Aku juga memikirkan hal yang sama sepertimu, Putri Jingga. Kalau dia terkunci di kamarnya, dia tidak bisa bertemu dengan pangeran kesukaanmu, Putri Merah. Tapi, mengapa kita harus mengurungnya? Apakah dia tidak akan kelaparan nantinya? Hei, Putri Pinggala, kenapa kamu tiba-tiba menjadi sok baik begini kepadanya? Bukannya kita sudah dari dulu berbuat seperti ini? Benar, kok kamu tiba-tiba berubah pikiran? Sudahlah, ikuti saja kata Putri Jingga. Kita akan mengurungnya di dalam kamar malam ini. Setelah semua putri setuju untuk mengurung Putri Kuning di kamarnya tanpa sepengetahuan sang ayah, mereka langsung menjalankan misi mereka. Keesokan harinya, Pangeran Aradana berkunjung ke istana Wangsa Buana. Maksud kedatangannya ialah untuk bertemu dengan Putri Kuning, sekaligus mengundangnya makan malam. Tiba-tiba, datanglah Putri Merah Merona menghampiri sang pangeran. Kau Pangeran Aradana kan? Apakah kau ingin mencari ayahku? Ya, benar. Aku Pangeran Aradana. Tetapi, tujuanku datang ke sini bukan untuk mencari ayahmu, melainkan untuk bertemu dengan Putri Kuning. Adakah Putri Kuning di dalam? Untuk apa kau mencari Putri Kuning? Aku ingin mengundangnya makan malam. Putri Kuning sedang tidak berada di istana. Ia sedang pergi ke danau bersama putri lainnya. Baiklah, tolong sampaikan saja pada Putri Kuning bahwa aku mengundangnya untuk makan malam di istanaku malam ini. Apakah hanya Putri Kuning saja yang kau undang? Iya, aku hanya mengundang Putri Kuning saja, karena di hari esok, aku ingin mengembara bersama Raja. Jadi, aku mengundangnya makan malam sebagai perpisahan sebelum aku berangkat mengembara. Namun, Putri Merah Merona tidak menyampaikan pesan tersebut kepada Putri Kuning. Putri Kuning yang terkurung di dalam kamar pun tak bisa berbuat apa-apa.
dan tidak tahu kalau Pangeran Aradana datang saat itu. Tibalah saat malam hari, Pangeran Aradana sudah menyiapkan segalanya untuk acara makan malam. Tetapi Putri Kuning tidak datang. Tentu saja Pangeran Aradana merasa kecewa. Keesokan harinya, sebelum Baginda Raja pergi mengembara bersama Pangeran Aradana, Baginda Raja mengumpulkan semua putrinya di halaman istana untuk sekadar berpamitan. Mengetahui bahwa sang ayah memanggil semua putri-putrinya, Putri Kuning akhirnya dibebaskan agar sang ayah tidak mengetahui kalau Putri Kuning dikurung di kamar sejak kemarin. Putri-putri tersebut mengancam Putri Kuning agar tidak mengadu pada sang raja kalau ia dikurung oleh kakak-kakaknya. Ayah akan berangkat mengembara bersama Pangeran Aradana sebentar lagi. Kalian ingin dibawakan apa saat aku kembali nanti? Aku ingin baju baru yang berkilau. Kalau aku ingin perhiasan yang mewah dan elok. Aku ingin anting cantik yang berwarna emas ya. Aku ingin gaun cantik berwarna nila dengan sentuhan mutiara yang indah. Aku ingin berlian yang banyak. Semua putri asik bicara silih berganti, menyebutkan apa saja barang yang mereka inginkan. Namun, ada satu putri yang berhasil menarik perhatian sang raja. Karena sedari tadi, ia hanya diam saja. Dia adalah Putri Kuning. Putri Kuning, mengapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak menginginkan apapun? Aku tidak menginginkan apapun, Ayah. Apakah kau yakin? Sungguh, Ayah. Aku hanya berharap bahwa kau bisa kembali dengan keadaan selamat dan sehat. Benarkah anakku? Kau benar-benar hanya menginginkan itu? Ya, Ayah. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Baiklah putriku. Ayah akan kembali dengan selamat. Ayah juga akan membawakanmu kalung yang cantik sebagai hadiah kebaikanmu. Setelah itu, sang raja dan Pangeran Aradana bersiap untuk pergi mengembara. Kepergian sang raja membuat putri-putri nakal itu membatalkan rencana mereka untuk mengurung Putri Kuning lebih lama. Karena mustahil Putri Kuning bisa bertemu dengan Pangeran Aradana yang sedang pergi mengembara. Namun, saat Pangeran Aradana sudah di gerbang istana, Putri Merah Merona mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Hai, Pangeran Aradana. Oh, iya. Hai, Putri Merah. Bagaimana perjamuan makan malammu dengan Putri Kuning, Pangeran? Pasti sangat mengesankan. Harusnya aku yang bertanya. Mengapa Putri Kuning tidak datang semalam? Lah, mengapa Putri Kuning tidak datang? Padahal aku sudah menyampaikan undangan darimu loh. Mungkin saja ia tertidur lelap atau tidak mengindahkan undanganmu. Sementara itu, dari dalam istana, Putri Kuning sedang terdiam di ruang tengah. Sebenarnya, sejak tadi ia ingin sekali mengantar sang ayah sampai ke pintu gerbang istana. Tetapi ia teringat perkataan Putri Merah Merona yang melarangnya untuk ke gerbang istana. Hei, Putri Kuning, mau kemana kamu? Aku hanya ingin mengantar ayah sampai gerbang. Enak saja, siapa yang mengizinkanmu mengantar ayah? Sebenarnya kamu itu bukan ingin mengantar ayah, tetapi hanya ingin bertemu dengan Pangeran Aradana, kan? Jujurlah padaku. Aku hanya ingin berpamitan dengan ayah. Sudahlah, jangan banyak alasan. Kau tidak boleh bertemu dengan mereka. Aku akan mengurungmu lagi jika kau berani pergi menemui mereka ke gerbang istana.
Karena Putri Kuning sudah membuatkan bekal makanan untuk sang ayah dan sang pangeran, ia mencuri-curi waktu untuk mencari jalan keluar dari belakang istana ke depan pintu gerbang istana agar tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan Pangeran Aradana sebelum mereka berangkat jauh mengembara. Ternyata usahanya berhasil. Putri Kuning masih menjumpai sang ayah dan Pangeran Aradana. Kemudian ia memberi bekal yang sudah ia siapkan. Tetapi ada yang aneh dari Pangeran Aradana. Wajahnya tampak masam dan kusut. Tentu saja Putri Kuning merasa bingung dan ia pun membuka suara. Hai Pangeran Aradana, berhati-hatilah di jalan saat mengembara ya. Jangan lupa selalu berdoa. Pangeran, mengapa dari tadi kau diam saja, Pangeran? Aku kecewa padamu, Putri Kuning. Mengapa kau tidak datang semalam? Apakah kau memang tidak mengindahkan undangan makan malamku semalam? Undangan makan malam? Aku tidak tahu ada undangan makan malam darimu. Aku sudah memberitahu kakakmu, Putri Merah Merona, untuk menyampaikan undanganku semalam di istanaku. Aku sengaja mengundangmu semalam karena hari ini aku akan mengembara untuk waktu yang lama. Pangeran, aku minta maaf, tapi sungguh Putri Merah tidak memberitahuku bahwa kau mengundangku di acara makan malammu semalam. Apakah kau benar-benar mengundangku? Bagaimana bisa Putri Merah tidak memberitahumu? Tadi pagi aku sempat bertemu dengannya. Ia bilang padaku bahwa ia sudah menyampaikan undanganku padamu. Pangeran Aradana benar-benar terheran. Apa yang diucapkan oleh Putri Merah saat ia menjumpainya tadi berbeda dengan ucapan Putri Kuning. Putri Kuning teringat akan pesan kakak-kakaknya untuk tidak membuka mulut kepada siapapun bahwa ia telah dikurung semalaman. Tetapi sungguh, aku tidak tahu bahwa kau mengundangku makan malam di istanamu. Sebelumnya aku minta maaf karena telah mengecewakanmu, Pangeran. Oh iya, sebelum kau pergi, ada sesuatu yang ingin sekali aku sampaikan. Kakakku, Putri Merah Merona, mengagumimu, Pangeran. Mungkin karena itu, ia tidak menyampaikan undanganmu kepadaku. Mungkin saja ia merasa cemburu karena kau hanya mengundangku. Mendengar ucapan Putri Kuning, Pangeran Aradana terdiam 1000 bahasa. Ia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Putri Kuning bahwa Putri Merah Merona mengagumi dirinya. Ia hanya mencintai Putri Kuning, tak ada yang lain. Setelah itu, Pangeran Aradana dan Baginda Raja Wibuwana pun bergegas meninggalkan istana kerajaan dengan menunggangi kuda untuk mengembara 1 minggu lamanya. Makan malam pun tiba. Semua putri raja berkumpul di meja makan. Mereka makan malam sambil berbincang ringan, sekedar menanyakan apa yang sudah mereka lakukan selama seharian itu, mulai dari yang tertua sampai yang paling muda, terkecuali Putri Kuning. Putri Kuning hanya terdiam sembari melihat kakak-kakaknya yang sedang berbincang. Sesekali hanya suara denting sendok garpu saja yang terdengar. Entah muncul dari mana akal jahil Putri Jingga yang dengan sengaja menumpahkan minuman yang digenggamnya ke baju Putri Kuning. Air minum itu juga tidak sengaja mengenai kaki Putri Kelabu. Tidak ingin melewatkan kejadian seru seperti itu, muncullah kejahilan putri raja yang lainnya. Ups, maaf, aku tidak sengaja menumpahkannya. Ih, lihat ini. Kakiku terkena minuman itu juga kan? Cepat bersihkan, Putri Kuning. Kakiku terasa lengket karena ulahmu. Mengapa kau hanya berdiam diri saja, ha? Hei,
Cepat bersihkan. Oh, bajumu kan sudah usang. Sekalian saja gunakan untuk membersihkan minuman yang tumpah itu. Tidak, aku mohon jangan pakai bajuku. Meskipun sudah usang, baju ini adalah baju peninggalan mendiang ibu. Aku tidak ingin merusaknya. Pinggala, merah merona. Kalian berdua pegang si kuning. Kau putri hijau, cepat ambil pisau dan robek baju si kuning. Lepaskan aku mohon. Baju ini tidak boleh ada seorang pun yang merusaknya, aku mohon. Hanya ini barang peninggalan ibu yang tersisa. Apa kau tidak bisa diam, ha? Apa kau mau badanmu yang terkena pisau? Ya silakan saja kau memberontak supaya kulitmu itu terluka dan meninggalkan bekas luka yang jelek seperti dirimu. Kau pikir aku sudi menyentuh badanmu seperti ini? Tidak sengaja menyentuh kulitmu saja, rasanya diriku seperti menyentuh kotoran. Lagi pula, apakah ibu akan tahu kalau baju peninggalannya dirobek? Apakah ibu akan tahu putri kesayangannya memohon sambil menangis untuk diberi ampun? Tidak. Ibu tidak akan tahu karena beliau sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan itu karena ibu melahirkan dirimu. Cepat bersihkan. Jangan diam saja. Putri Kuning melihat sebentar potongan kain yang tidak lain adalah potongan baju yang ia kenakan, sembari merapalkan kata maaf dalam hati kepada ibunda karena tidak bisa menjaga barang peninggalannya. Kemudian ia mengelap ke lantai dan membersihkan kaki putri kelabu dengan sabar tanpa melawan sedikit pun. Sementara itu, kakak-kakak yang lainnya hanya memandangi putri kuning sembari menertawakannya dengan puas. Keesokan harinya, para putri raja bermain petak umpet di sekitar istana. Putri Kuning yang mendengar para kakaknya izin hendak pergi bermain dengan pelayan, mulanya tidak merasa aneh, karena memang mereka seringkali bermain di luar istana. Namun, kali ini mereka mengajak Putri Kuning untuk ikut bermain bersama. Putri Kuning pun sedikit terkejut, tetapi ia segera menghapus prasangka buruk yang hinggap di benaknya. Ketika bermain di luar istana, tentu saja harus ditemani oleh pengawal raja. Namun, hari itu para putri raja tidak mau ditemani oleh siapapun. Walaupun para pelayan raja bersikeras untuk menemani mereka, para putri raja malah mengancam akan mengusir mereka jika tetap ingin menemani mereka bermain keluar istana. Pelayan pun menyerah dan akhirnya membiarkan mereka untuk bermain tanpa pengawasan mereka. Mereka pun tiba di tempat bermain. Tampak seperti bangunan tua yang sebagian besar sudah rubuh dan hanya menyisakan tembok-tembok bagian depannya saja. Mulailah permainan petak umpet. Putri Kuning, ayo, kamu bagian jaga. Bukankah seharusnya kita hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang jaga? Tidak perlu. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jangan mencoba melawan kakakmu ya. Betul, ayo sekarang tutup matamu di tembok besar itu. Jangan mencoba curang ya. Baiklah kak. Tapi jangan ngumpat terlalu jauh ya kak. Aku tidak begitu hafal daerah ini. Ya, sudahlah, cepat lakukan saja tugasmu. 18, 19, 20. Aku akan mulai mencari kalian. Putri Kuning mulai mencari ke seluruh bangunan tua dan sekitarnya. Namun, ia tak kunjung menemukan kakak-kakaknya. Ia terus berjalan tak tentu arah, berharap menemukan mereka. Namun, setelah memutari hutan, barulah ia sadar bahwa sedari tadi kakak-kakaknya telah menjahilinya dan sengaja meninggalkannya. Kini ia tersesat di tengah hutan yang lebat dan tak tahu arah jalan pulang. Ia kebingungan dan ketakutan. Ia hanya terus menyusuri jalan di tengah hutan. Hingga di tengah perjalanan,
ia bertemu seorang lelaki tua yang sedang memikul kayu dengan tubuh rentanya. Ia pun segera menghampiri kakek itu. Permisi, Kek. Maaf jika aku mengganggumu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kakek tahu jalan menuju istana kerajaan Wangsa Buana? Maaf nak, saya tidak tahu. Saya memiliki gangguan ingatan jangka pendek. Satu-satunya jalan yang saya ingat hanya menuju rumah saya sendiri. Begitu rupanya. Baiklah, terima kasih, Kek. Putri Kuning pun melanjutkan perjalanannya. Walaupun ia tidak tahu langkah kakinya akan membawanya kemana. Namun, anehnya, setelah berjalan cukup jauh, ia kembali lagi ke tempat semula, tempat di mana ia bertemu dengan kakek tua tadi. Saat sedang kebingungan, tiba-tiba ada anak laki-laki kecil membawa bambu berlari ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Putri Kuning pun berusaha untuk bertanya jalan kembali ke istana. Hei nak, apakah kamu tahu jalan menuju istana kerajaan Wangsa Buana? Maaf, aku tidak tahu. Aku hanya hafal jalan menuju rumahku. Begitu rupanya. Tidak apa-apa nak. Tetapi, mengapa kamu berlari-lari dan tampak tergesa-gesa? Apakah ada sesuatu? Tidak apa, aku hanya sedang membawa ramuan obat ini untuk ibu di rumah. Ibuku sedang jatuh sakit dan sangat butuh ramuan ini secepatnya. Begitu rupanya. Maka bergegaslah nak. Sampaikan salamku pada ibumu ya. Semoga ia cepat sembuh. Tentu akan kusampaikan. Aku pamit pergi dahulu. Dadah. Setelah itu, Kuning pun kembali berjalan perlahan-lahan. Lalu, ia beristirahat di bawah pohon besar nan rindang karena merasa lelah setelah berjalan kian jauh, namun tidak membuahkan hasil. Lelahnya. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah kaki di balik semak-semak. Semakin lama, semakin dekat. Ia yakin sekarang orang itu ada tepat di belakang pohon tempat ia duduk. Putri Kuning pun ketakutan, hingga ia memutuskan untuk berdiri dan sembunyi di balik pohon besar itu. Setelah suara langkah itu hilang, ia pun memberanikan diri menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa orang itu telah pergi. Memang benar, orang itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Namun, ketika ia kembali ke posisi awalnya, tiba-tiba muncullah seorang lelaki berperawakan besar, tinggi, berbaju hitam, dan membawa senapan. Putri Kuning pun terkejut dan berteriak tak tertahan. Tolong jangan sakiti aku. Hei, gadis muda, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Pemburu itu berbicara sambil menurunkan senapan yang digenggamnya. Karena arah mata Putri Kuning tertuju pada senapan besar itu, ia berpikir bahwa Putri Kuning merasa ketakutan melihatnya membawa senapan yang cukup besar. Senapan ini kubawa untuk memburu hewan, bukan untuk membunuh manusia. Tidak perlu khawatir. Begitu rupanya. Syukurlah. Maaf jika aku membuatmu terkejut dengan teriakanku tadi. Tidak apa-apa. Kamu tampak sangat ketakutan tadi. Aku pun ikut merasa panik. Tapi sungguh, aku bukan orang jahat. Aku sedang memburu hewan untuk menjadi santapan makan malamku. Kalau begitu, bolehkah aku ikut denganmu ke tempat memburu hewan? Aku sudah mengitari tempat ini tapi tak kunjung menemukan jalan keluar. Mungkin ikut denganmu bisa membantuku. Tentu saja, kau boleh ikut. Bolehkah aku bertanya, kenapa kau bisa sampai tersesat di tengah hutan? Soal itu, tadi aku diajak oleh kakak-kakakku untuk bermain petak umpet. Namun setelah aku mencari mereka, aku tak kunjung menemukannya. Sepertinya mereka menjahiliku dengan meninggalkanku di hutan ini. Tapi, apakah kamu tidak takut
akan bertemu banyak hewan yang mungkin muncul. Ayahku selalu berpesan, aku tak perlu takut dengan siapapun, karena ada Tuhan yang selalu melindungiku. Benar begitu bukan? Sang pemburu pun hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Akhirnya, mereka pun sampai ke tempat pemburu tadi. Putri Kuning merasa sangat lega. Akhirnya ia menemukan jalan keluar. Setelah berjam-jam hanya berputar-putar di tengah hutan yang lebat tanpa arah. Namun, sang pemburu itu segera pamit. Nampaknya matahari mulai terbenam. Aku harus pergi sekarang. Hewan buruanku nampaknya sudah tidak begitu segar. Harus segera dimasak. Baiklah, terima kasih sudah membantuku mencari jalan keluar. Dari tempat itu, Putri Kuning pun melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia tidak yakin apakah ia berjalan ke arah yang benar, ia terus berdoa, berharap agar segera bisa menemukan jalan pulang. Tidak lama kemudian, akhirnya ia mendengar suara pengawal kerajaan yang sedang mencarinya. Putri Kuning, di manakah Tuan Putri berada? Hei, Aji, kau yakin Putri Kuning pergi ke arah sini? Di sini terlalu gelap. Tidak ada salahnya mencoba. Lebih baik kau bantu berteriak. Tenggorokanku sudah mulai perih. Ketika pengawal Aji ingin melanjutkan pencariannya, ia mendengar suara Putri Kuning yang juga membalas teriakannya. Pengawal Aji, aku di sini. Bisakah kalian mendengarku? Iya Putri, kami bisa mendengarmu. Tolong diam dan jangan berpindah lagi. Kami akan menghampirimu. Akhirnya, pengawal pun dapat menemukan Putri Kuning. Akhirnya aku bertemu kalian. Terima kasih pengawal Aji, pengawal Darsa. Saya pun bersyukur akhirnya menemukanmu, Putri. Betul sekali, Putri. Kami khawatir sesuatu yang buruk terjadi padamu. Apakah Putri baik-baik saja? Ya, pengawal Darsa, saya baik-baik saja. Tak terasa, waktu bergulir begitu cepat. Detik berganti detik, hari berganti hari. Tanpa terasa, sudah 1 minggu lamanya Pangeran Aradana dan Raja Wibuwana mengembara. Selama ayahnya mengembara, Putri Kuning terus dijahili oleh kakak-kakaknya. Suatu hari, Pangeran Aradana dan Raja Wibuwana sedang mempersiapkan kepulangan mereka ke istana kerajaan. Selama di perjalanan, mereka saling berbincang satu sama lain mengenai cindramata yang akan diberikan kepada para putri raja. Raja Wibuwana teringat akan pesan para putrinya untuk dibelikan cindramata sesuai keinginannya. Tiba-tiba terlintas di pikiran Pangeran Aradana untuk membelikan cindramata untuk Putri Kuning. Pangeran, aku teringat akan pesan para putriku agar dibelikan cindramata mewah seperti berlian, emas, dan gaun. Di manakah kita bisa menemukan toko cindramata di daerah pesisir seperti ini? Baginda Raja tidak perlu khawatir. Pengawal hamba pasti mengetahuinya. Damar, bukankah kau pernah ke tempat ini sebelumnya? Iya benar Pangeran. Jikalau Pangeran dan Baginda Raja hendak membeli cindramata yang mewah, saya bisa tunjukkan tempatnya. Baiklah, kalau begitu. Antar kami ke sana ya. Baik Pangeran. Damar, masih jauhkah tempat yang kau maksud? Sudah dekat Baginda Raja. Di sebelah timur sana sudah terlihat keramaian. Damar, apakah kau mengenal pedagang di sana? Dahulu, tempat tinggalmu di sekitar sini, bukan? Benar Pangeran, tempat tinggal saya tidak jauh dari keramaian pasar itu. Saya dan Panji mengenal banyak pedagang di pasar itu Pangeran. Benar begitu, Panji? Benar Pangeran, sebelum menjadi pengawal kerajaan, saya membantu ayah menjajakan barang dagangan di sana sebelum beliau meninggal. Panji, aku turut berduka cita ya. Maaf
kalau kunjungan kami ke pasar ini justru membuatmu mengenang akan ayahmu. Amboy, Baginda Raja, tak perlu sedemikian cemas. Baginda Raja, Pangeran Aradana sudah sampai. Silakan. Baginda Raja, sepertinya saya menunggu di sini saja bersama para pengawalku. Baiklah kalau begitu. Pangeran, aku tak akan lama. Tolong carikan aku berlian berwarna jingga, hijau, dan merah merona, serta cincin keemasan berwarna nila dan orange. Amboy, Tahnia, kau kedatangan pembeli seorang raja, Bung. Iya, aku tahu. Aku pun sedang gugup melayaninya. Kau jangan ganggu aku. Selamat datang, Baginda Raja. Kalau boleh tahu, Baginda Raja asalnya dari kerajaan mana ya? Macam kelihatan dari kerajaan jauh saja. Terima kasih. Saya dari kerajaan Wangsa Buana. Ya, memang. Tempatnya sangat jauh dari sini. Aku baru saja selesai mengembara dan sedang berperjalanan pulang ke istana. Amboy, takjub sekali saya dengan Baginda Raja. Pasti istri Baginda Raja begitu gembira dibawakan oleh-oleh berlian yang sangat banyak. Itu bukan untuk istriku, tetapi untuk para putriku. Di mana barang daganganmu? Boleh aku lihat? Oh, tentu saja, Baginda Raja. Saya menjual banyak sekali buah-buahan. Putriku suka sekali buah-buahan. Tolong siapkan 4 ranjang buah untukku ya. Baik, Baginda Raja. Akan saya pilihkan buah-buahan yang bagus dan matang. Sementara itu, Panji, Damar, bolehkah aku meminta bantuan kalian? Dengan senang hati, Pangeran. Tentu saja, Pangeran. Apa yang dapat kami lakukan? Aku sedang mencari selendang sutra berwarna kuning. Bisakah kalian mencarikannya untukku? Baik, Pangeran. Laksanakan. Baik, Pangeran. Akan kami carikan untuk Pangeran. tak lama kemudian, para pengawal Raja Wibuwana datang. Rama, Arga, mengapa kalian hanya datang berdua? Di mana Baginda Raja? Baginda Raja sedang disambut oleh pedagang-pedagang di sana, Pangeran. Apakah kalian melihat para pengawalku di pasar tadi? Kami melihat, Pangeran. Dia sedang membeli selendang sutra. Sepertinya mereka sedang menuju kemari, Pangeran. Iya, kau benar. Dan itu mereka. Maaf, kalian menungguku terlalu lama ya. Tadi banyak sekali pedagang yang menyambutku. Tak elok rasanya jika aku mengabaikan mereka. Tak apa, Baginda. Baginda Raja tak perlu cemas. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Raja Wibuwana dan Pangeran Aradana akhirnya kembali ke kerajaan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun setelah beberapa hari mengembara bersama. Sesampainya di istana, Raja Wibuwana memanggil para putrinya berkumpul di ruang tengah untuk makan malam sekaligus membagikan cindramata yang ia beli. Pangeran Aradana pun diajak untuk ikut serta makan malam bersama. Pangeran Aradana, berhubung sudah hampir waktu makan malam, jika kau tak keberatan, maukah kau makan malam bersamaku dan putri-putriku? Dengan senang hati, Yang Mulia, saya akan bergabung untuk makan malam. Baiklah, mari kita ke ruang makan. Baik, Yang Mulia. Anak-anakku, ayah sangat merindukan kalian selama mengembara. Apakah kalian baik-baik saja selama ayah tidak di istana? Tentu saja, Ayah. Ayah tidak perlu mengkhawatirkan itu. Begitukah? Lega mendengarnya. Yang Mulia, terima kasih sudah mengundangku makan malam bersama putri-putrimu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bergabung makan malam dengan kalian semua. Tak apa, Pangeran. Ini tak seberapa. Semoga kau suka dengan hidangan kami. Tentu saja, Yang Mulia. Kalian sudah menyelesaikan santapan kalian, bukan?
Sekarang ayah akan membagikan cenderamata sesuai pesanan kalian. Kalian tidak lupa, bukan? Hampir saja aku lupa, Ayah. Tentu saja kami ingat. Itulah yang amat kami tunggu dari kepulangan Ayah. Raja Wibuwana pun mulai membagikan cenderamata sesuai dengan permintaan para putrinya. Saat para putri sedang saling memamerkan cenderamata satu sama lain, Putri Kuning menghampiri sang ayah. Selamat datang kembali, Ayah. Bagaimana mengembaranya? Apakah menyenangkan bersama Pangeran Aradana? Tentu saja, anakku. Ayah sangat menikmati pengembara bersama Pangeran Aradana. Ia adalah pangeran yang santun dan sangat tangguh. Baguslah kalau begitu, Ayah. Aku bahagia jika Ayah bahagia. Benar. Ayah hampir lupa. Ayah juga sudah menyiapkan cenderamata untukmu. Namun, maaf Kuning, ayah tidak bisa menemukan kalung berwarna kuning kesayangan untukmu. Apakah tidak apa? Apa kau mau ayah carikan kalung kuning di sekitar kerajaan? Tidak apa-apa, Ayah. Kalung hijau pun terlihat bagus. Lihat, terlihat serasi dengan gaun kuning yang aku pakai. Terima kasih, Ayah. Lagi pula, Ayah kembali dengan selamat pun sudah cukup untukku. Apa? Kalung hijau itu diberikan untuk Kuning. Bukankah kalung hijau itu lebih cocok untukku? Mengapa Ayah malah memberikan itu pada Kuning? Ia berniat untuk merampasnya dari Putri Kuning. Namun, ia yakin Putri Kuning pasti tidak akan memberikannya begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghasut para saudaranya untuk membantunya merampas kalung hijau milik Putri Kuning. Tidak disangka, ternyata Pangeran Aradana telah menyiapkan cenderamata untuk Putri Kuning. Ia berencana untuk memberikan sebuah selendang sutra berwarna kuning keemasan. Namun, sebelum memberikannya pada Putri Kuning, ia terlebih dahulu izin kepada Baginda Raja Wibuwana. Setelah diizinkan, akhirnya ia pun memanggil salah satu pengawalnya untuk memanggilkan Putri Kuning. Damar, bisakah kau tolong panggilkan Putri Kuning? Aku ingin memberikan cenderamata yang telah kubeli untuknya. Tentu saja, Pangeran. Akan saya panggilkan Putri Kuning sekarang. Selamat sore, Keswari. Maaf mengganggu kegiatanmu. Bisakah kau panggilkan Putri Kuning untuk segera menuju ke taman halaman belakang? Pangeran Aradana ingin menemui Putri Kuning di sana. Tentu saja, akan saya sampaikan ke Putri Kuning. Akhirnya, Inang pengasuh Keswari pun menyampaikan perintah tersebut kepada Putri Kuning. Putri Kuning pun segera pergi ke taman belakang istana. Setelah sampai, di sana sudah ada Pangeran Aradana yang menunggu dirinya dengan membawa sebuah kotak. Pangeran Aradana, ada apa? Inangku berkata kau ingin bertemu denganku. Putri Kuning, sudah tiba kau rupanya. Ya, betul. Aku ingin memberikan cenderamata yang aku beli untukmu saat mengembara kemarin. Kau tidak perlu repot-repot seperti ini, Pangeran. Wah, selendang ini terlihat sangat cantik, Pangeran. Aku suka sekali. Terima kasih ya. Sungguh, kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Pasti harganya begitu mahal, bukan? Aku lega kau menyukainya, Putri. Seketika aku melihat selendang kuning kemasan itu, aku langsung teringat padamu. Pasti cantik jika kau memakainya. Lagi pula, harga mahal tidak sebanding dengan paras cantikmu, Putri. Keesokan harinya, saat Putri Kuning sedang menyantap sarapan bersama dengan para saudaranya, ia tersadar
bahwa ayahnya tidak ikut turut sarapan bersama seperti biasanya. Ia pun penasaran dan bertanya pada pelayan Ratna. Pelayan Ratna, apakah kau melihat ayah hari ini? Mengapa ayah tidak ikut sarapan bersama kami? Tentang Yang Mulia Raja, maaf, saya baru menyampaikan ini. Putri Yang Mulia sedang jatuh sakit. Putri sejak tadi malam setelah makan malam wajahnya pucat. Dia pun tidak ingat menyantap sarapannya. Putri sepertinya Yang Mulia terkena demam dan semakin parah semenjak pagi ini. Benarkah? Di mana ayah sekarang? Aku ingin menemuinya. Yang Mulia ada di kamarnya Putri. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Terima kasih pelayan. Ayah, mengapa ayah tidak bilang kepadaku kalau ayah sakit? Kuning, anakku, maaf nak. Ayah hanya tidak ingin kau dan saudaramu untuk khawatir. Ayah baik-baik saja nak. Tidak ayah, wajah ayah sangat pucat sekarang. Salah satu pelayan berkata kepadaku, kondisi ayah semakin memburuk pagi ini. Ayah tak apa nak, sungguh. Tidak, lihatlah badan ayah sungguh panas. Demam ayah sudah parah. Maukah ayahku panggilkan tabib? Pengawal ayah pasti tahu tabib terpercaya. Baiklah nak, jika itu bisa membuatmu lebih tenang. Baiklah, ayah istirahat saja dahulu sembari menunggu sang tabib sampai. Tabib, sudah tiba kau rupanya. Mari, saya antar ke kamar ayah. Baiklah Putri, namun bolehkah saya bertanya, apa gejala yang timbul sejak malam kemarin? Pelayanku berkata bahwa ayah terlihat sangat pucat dan pagi ini suhu badan ayah sangat tinggi, tabib. Begitu rupanya. Baiklah, akan saya lakukan yang terbaik untuk Yang Mulia, Putri. Ayah, tabibnya sudah tiba. Yang Mulia, perkenalkan saya tabib. Saya dipanggil oleh salah satu pengawalmu, Darsa. Saya dengar Anda jatuh sakit. Bolehkah saya memastikan kondisi Anda terlebih dahulu, Yang Mulia? Tentu saja, silakan masuk. Bagaimana tabib? Bagaimana kondisi ayah? Yang Mulia terkena demam, Putri. Kondisinya cukup parah, mengingat beliau sudah terserang demam sejak tadi malam. Namun, tidak perlu khawatir, saya sudah membawa obatnya. Saya yakin Yang Mulia akan segera sembuh. Ketulusan yang kau miliki itulah yang akan mempercepat pemulihan Baginda Raja. Karena ketulusanmu berasal dari hati, saya yakin kau akan merawatnya dengan baik. Pastikan saja ayahmu meminum obat sesuai dengan ramuan yang kuberikan setiap malam sebelum tidur. Baiklah, terima kasih banyak untuk bantuanmu, tabib. Semoga ayah cepat pulih. Tentu saja Putri. Jika kau membutuhkan bantuan lagi, panggil aku kapan saja. Sang tabib pun pulang ke kediamannya. Setelah beberapa hari, kondisi Raja Wibuwana pun mulai membaik dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Di sisi lain, ternyata para putri raja telah merencanakan rencana licik. Saudaraku, sejujurnya ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Ada apa, Putri Hijau? Sesungguhnya, saat ayah membagikan cindera mata, aku melihat ayah memberikan kalung berwarna hijau pada kuning. Bukankah warna hijau seharusnya untukku? Aku berencana untuk merampasnya dari kuning, dan kalian harus membantuku. Tentu saja Hijau, kami pasti akan membantumu. Kalau aku jadi kuning, aku akan memberikannya padamu. Kuning dan hijau sama sekali tidak terlihat bagus. Ada apa Putri Hijau? Kuning sangat menyebalkan belakangan ini. Ada apa dengannya? Sungguh. Tidak kusangka kuning berkelakuan sangat menjengkelkan sampai seperti ini. Aku pasti akan memihak kalian, saudara-saudaraku. Betul sekali. Apa yang bisa kami bantu, Hijau? Kuning pasti akan menggunakan kalung itu besok. Aku akan menemuinya di halaman belakang dan merampas kalung itu.
Aku ingin kalian membuat para inang dan pelayan sibuk sehingga tidak ada yang melihatku dan Kuning. Baiklah Hijau, kami akan membuat para inang dan pelayan kewalahan. Kau tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, mereka pun melancarkan rencana liciknya. Sesuai perjanjian, para putri membuat para inang dan para pelayan sangat sibuk melayani mereka. Dan Putri Hijau menghampiri Putri Kuning yang setiap pagi selalu berada di taman depan istana untuk menyapu dedaunan. Inang baru kita masih bekerja dengan keras rupanya. Hei Kuning, aku lihat kemarin ayah memberikan kalung berwarna hijau padamu. Bukankah hijau itu warnaku? Apa kau merasa pantas memakai kalung hijau? Ayah memberikannya padaku, bukan untukmu. Lagi pula aku merasa kalung hijau ini terlihat bagus untukku. Tidak, kalung itu sama sekali tidak terlihat bagus untukmu. Sungguh jelek. Sudahlah, berikan saja padaku. Aku lebih cocok memakai itu. Tidak akan. Sudah aku bilang ayah memberikan ini padaku. Aku yang berhak memakainya. Sudah berani melawan kau rupanya. Sudah, berikan saja padaku. Oh, wajahmu pun ikut terlihat tambah jelek dengan kalung itu. Berikan padaku sekarang. Tidak akan aku berikan padamu, Hijau. Berani sekali kau memukulku, Kuning. Tanpa pikir panjang, Putri Hijau mengambil sebuah batu berukuran besar dan langsung menghantam kepala Putri Kuning. Pukulannya cukup kencang, hingga Putri Kuning terpental ke tumpukan dedaunan kering di belakangnya. Putri Hijau pun merasa panik karena darah bercucuran dari kepala Putri Kuning dan Putri Kuning tak kunjung membuka matanya. Akhirnya, Putri Hijau pun menutup badan Putri Kuning dengan dedaunan kering dan lari ke ruang utama untuk menemui para saudaranya. Putri Merah Merona yang melihat Putri Hijau kembali dengan raut wajah panik langsung menghampirinya. Hei Hijau, ada apa? Mengapa wajahmu tampak panik dan tergesa-gesa? Apa kau sudah dapatkan kalungnya? Tidak, lupakan tentang kalung. Aku tidak sengaja memukul Kuning dengan batu di kepalanya. Dan sekarang dia pingsan di halaman belakang. Kau harus tutup mulut dan merahasiakan ini. Ucap Putri Hijau dengan nafas yang menderu. Putri Merah Merona pun merasa terdesak dan tidak punya pilihan lain selain menutup mulutnya. Ia pun ikut merasa panik dan menghampiri saudara-saudaranya yang lain. Ia memerintahkan para inang dan para pelayan untuk meninggalkan ruang utama. Hei Hijau, lebih baik sekarang kau beritahu semuanya kepada para saudara kita. Pula sekarang semuanya sudah berkumpul di sini. Cepat. Saudara-saudaraku, ketika aku mencoba merampas kalung hijau dari Putri Kuning, aku menghantamnya dengan batu dan sepertinya terlalu keras, sampai-sampai kepalanya berdarah banyak sekali. Aku yakin dia sudah meninggal. Nafasnya sudah tidak ada. Kalian harus tutup mulut tentang ini dan bantu aku mengubur selagi semuanya sibuk. Para putri lain pun terkejut mendengar berita ini. Namun, mereka harus menuruti perintah Putri Hijau. Akhirnya, mereka pun menuju taman belakang. Mereka mulai menggali tanah. Tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur badan Putri Kuning. Setelah selesai, mereka duduk di sekitar makam Putri Kuning. Sejujurnya, aku sedikit bahagia kini dia mati. Biar saja dia mati, dia selalu saja membuat kita semua jengkel. Kalian tahu, setelah ayah memberi kita semua hadiah, aku melihat Kuning berduaan dengan Pangeran Aradana di taman belakang istana. Dia menerima hadiah selendang kuning emas yang sangat indah dari Pangeran Aradana. Tak kusangka dia berani mengkhianatimu, Putri Merah. Dasar munafik. Katanya tidak ada perasaan dengan Pangeran Aradana.
Tapi dia menerima pemberian hadiah dari Pangeran Aradana. Harusnya dia tahu diri. Dia kan bisa menolak pemberian dari Pangeran Aradana. Sudah. Tidak usah ribut. Yang penting dia sudah mati. Setelah ini, jangan sampai ayah tahu perbuatan kita. Kalian semua harus tutup mulut dan jaga rahasia ini. Jika sampai si istri istana dengan tahu tentang masalah ini, aku akan salahkan kalian. Dan hati-hatilah, aku bisa membunuh kalian sama seperti aku membunuh Putri Kuning. Lalu, mereka semua meninggalkan kudukan tanah berisi jasad Putri Kuning. Putri Hijau pun memutuskan untuk meletakkan kalung hijau milik Putri Kuning di atas gundukan tanah tersebut. Keesokan paginya, salah satu inang pengasuh yang sedang membersihkan cermin di depan istana melihat taman favorit sang raja sangat kotor berantakan seperti tak terawat. Ia pun terheran. Biasanya Putri Kuning sudah berada di taman favorit Baginda Raja di pagi hari untuk memangkas dedaunan. Agaknya Putri Kuning masih tertidur, pikirnya. Kasuari, apakah kau melihat Putri Kuning hari ini? Oh iya, aku belum melihatnya hari ini. Mungkin masih tertidur di kamarnya. Tetapi tidak biasanya Putri Kuning bangun sesiang ini. Apakah ia sedang sakit? Apa perlu kita menengoknya ke kamar? Hei, sudahlah. Mungkin saja Putri Kuning sedang letih. Hari ini aku saja yang membersihkan taman ini. Kalian pergilah melayani putri lainnya. Tak terasa, hari sudah petang. Biasanya, inang pengasuh dan pelayan raja menjumpai Putri Kuning sedang bermain kupu-kupu di taman belakang istana. Namun kali ini, semua pelayan raja dan inang pengasuh tidak mendapati Putri Kuning di halaman belakang istana. Selama seharian pun, mereka tidak melihat Putri Kuning di istana. Keesokan harinya, tibalah waktu sarapan. Baginda Raja dan seluruh putrinya sudah berada di meja makan bersiap untuk menyantap sarapan pagi. Saat sedang menyajikan makanan, seorang pelayan menyadari sesuatu. Ternyata ada satu kursi yang kosong. Setelah itu, ia langsung memerhatikan wajah putri raja satu persatu. Dan benar saja, ia tak melihat Putri Kuning di sana. Pelayan raja pun langsung menanyakan di mana keberadaan Putri Kuning kepada Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, hamba tak bermaksud lancang untuk bertanya yang demikian. Kemanakah Putri Kuning? Belakangan ini ia tak kelihatan sama sekali. Benarkah? Aku juga tidak melihatnya hari ini. Benar, Baginda Raja, kami tidak melihat Putri Kuning dari semalam. Kalau begitu, segeralah periksa kamar Putri Kuning. Barangkali ia sedang sakit. Kedua pelayan raja tersebut langsung bergegas untuk mencari Putri Kuning ke kamarnya. Tetapi hasilnya nihil. Putri Kuning tidak ada di kamarnya. Sang raja langsung memanggil semua pengawal kerajaan beserta Mahapatih Gentala. Pengawal, kemarilah. Ada apa yang mulia? Putri Kuning sejak kemarin tidak kelihatan. Dan ternyata ia juga tidak ada di kamarnya. Sekarang, kalian cari dan temukan Putri Kuning. Baik, yang mulia. Mahapatih, kau juga ikut mereka untuk mencari Putri Kuning. Aku sangat khawatir terhadapnya. Baik yang mulia, aku akan berusaha semampuku. Baginda Raja baru menyadari jika putri kesayangannya itu tidak ada di dalam istana. Semua yang ada di istana ikut mengkhawatirkan keberadaan Putri Kuning.
termasuk para inang pengasuh, pelayan raja, pengawal raja, dan Mahapati Gentala. Terkecuali para kakak-kakak Putri Kuning yang sudah lebih dulu tahu jika Putri Kuning telah meninggal. Mereka enggan memberitahu sang ayah akan hal itu karena takut sang ayah akan menjatuhi hukuman berat. Kejanggalan yang dirasakan oleh inang pengasuh dan pelayan raja terjawab sudah. Beberapa di antara mereka ada yang menangis. Semuanya sibuk mencari Putri Kuning. Sementara kakak-kakak Putri Kuning hanya terdiam di dalam kamarnya masing-masing, tak berbuat apa-apa. Nawang, tunggu. Ada apa, Adisti? Kemana perginya Baginda Raja? Aku tak melihatnya di singgasana. Baginda Raja sedang mencari Putri Kuning bersama Mahapati Gentala. Oh, syukurlah. Aku benar-benar cemas saat ini. Nawang, bukan kau saja yang sedang cemas. Semuanya pasti cemas. Ah, itu dia. Ada Gayatri dan Sasti. Gayatri, Sasti, kemarilah. Ada apa kau memanggilku, Nawang? Kami di sini sedang mencemaskan Putri Kuning. Kemana hendaknya kita mencari Putri Kuning ya? Aku juga mencemaskannya. Pasalnya, aku terakhir bertemu dengan Putri Kuning sewaktu makan malam setelah Baginda Raja kembali dari mengembara. Sebenarnya firasatku sudah tak enak sejak beberapa hari yang lalu. Biasanya Putri Kuning selalu membersihkan taman favorit Baginda Raja. Tetapi beberapa hari ini aku lihat taman itu selalu kotor dan tak terawat. Aku juga tidak melihat Putri Kuning setiap kali makan malam. Waktu itu aku tak curiga karena tidak semua putri raja ikut makan malam. Hanya beberapa saja. Seingatku Putri Kuning, Putri Nila, Putri Jingga, dan Putri Hijau tidak ikut makan malam. Sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus membuatkan sari buah untuk Putri Oren dan Putri Nila. Baiklah, Sasti. Entahlah, ini hanya perasaanku saja atau kalian juga merasakannya. Belakangan ini, sikap putri raja lainnya sangat aneh. Mereka jadi jarang keluar kamar. Bahkan, makan malam pun mereka di kamar. Aku sepemikiran denganmu, Adisti. Lihat saja sekarang, seisi istana kerajaan sedang sibuk mencari Putri Kuning. Hanya mereka saja yang mengurung diri di kamar, tak ikut membantu. Bagus. Inang pengasuh dan pelayan kerajaan sama saja. Kalian sudah mulai kurang ajar ya, berani membicarakan kami. Saya Nawang minta maaf Tuan Putri. Kami tak ada maksud membicarakan para Tuan Putri. Saya Gayatri juga minta maaf Tuan Putri. Ampun, kami hanya mencemaskan keadaan Putri Kuning. Saya Adisti minta maaf Tuan Putri Jambon. Dari tadi kami tak membicarakan para Tuan Putri. Asal kalian tahu ya, kami semua kakak-kakaknya tidak tahu kemana perginya Putri Kuning. Sekarang kalian bubar dan layani kami para putri. Ada apa barusan ramai-ramai? Mengapa kau marah-marah? Inang pengasuh dan pelayan kita sudah mulai curiga. Aku sempat mendengar mereka membicarakan kita. Mereka bilang sikap kita belakangan ini aneh. Ini tak bisa dibiarkan. Kita harus beritahu Putri Hijau. Sementara itu di tempat lain, Baginda Raja beserta para pengawal dan Mahapati Gentala mencari-cari Putri Kuning, tetapi tak kunjung ditemukan. Ia juga sudah bertanya pada anak-anaknya, tetapi mereka semua tak ada yang berani menjawab. Akhirnya, Raja memutuskan untuk melanjutkan pencarian di keesokan harinya karena hari sudah hampir malam. Sebaiknya pencarian ini kita lanjutkan besok saja. Ini sudah waktunya makan malam. Lagi pula, jarak kita sudah 2 km dari istana. Kita harus segera kembali. Maaf Baginda Raja, bagaimana kalau saya dan para pengawal lain tetap melanjutkan pencarian sementara Baginda kembali ke istana?
Jangan Mahapati, kita sudahi saja usaha kita malam ini. Setelah ini, semuanya beristirahat. Kumpulkan energi untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Pagi hari pun tiba. Baginda Raja Wibuwana dan pasukannya sudah siap untuk keluar istana mencari Putri Kuning. Mari kita lanjutkan pencarian putriku pagi ini. Jangan lupa berdoa. Aku berharap semoga putriku dapat ditemukan hari ini. Maaf Baginda Raja, Ada apa kau menahanku, Aji? saya ada ide Baginda Raja. Maaf jika hamba lancang mengatakan ini. Apakah tidak sebaiknya kita mencari Putri Kuning dengan berpencar saja? Berpencar? Apakah kau yakin? Rama, Darsa, dan Arga, bagaimana pendapat kalian? Menurut saya, itu ide bagus Baginda. Saya Rama, selalu bersedia menjalankan titah yang mulia. Saya Darsa pun demikian yang mulia. Saya satu mendapat dengan Aji. Jika pencarian ini sebaiknya berpencar saja, karena akan lebih mudah dan berpeluang ditemukannya Putri Kuning, Baginda. Saya Arga, siap mencari Putri Kuning sesuai perintah yang mulia. Dengan berpencar, tentu akan mempercepat pencarian yang mulia. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Kalian berempat mencari ke arah utara dan barat, sementara aku dan Mahapati Gentala akan menuju ke timur dan selatan. Baik, Baginda Raja, laksanakan. Selamat bertugas para pengawal raja. Batas waktu pencarian sampai ada guratan kemasan di ufuk barat. Dan kita akan bertemu lagi di tempat ini sebelum kembali ke istana. Baik, Mahapati Gentala, laksanakan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sang putri tetap saja belum ditemukan. Sang ayah merasa begitu sedih. Semua usaha telah ia lakukan, tetapi anaknya seperti hilang di telan bumi. Sang raja agaknya juga merasa kesepian. Hingga suatu hari, di atas makam Putri Kuning, tumbuh sebuah tanaman yang begitu cantik. Batangnya seperti jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Di siang hari yang sangat terik, ada seorang petani dan pedagang yang baru saja pulang setelah mencari nafkah. Mereka melewati belakang istana dan mengamati bunga kemuning yang tumbuh dengan lebat. Wah, Limbubu, ada apa gerangan kau tampak murung dan sedih seperti ini? Tak biasanya aku melihat kau bersedih. Hei Bonar, bagaimana aku tidak sedih? Anakku di rumah sedang jatuh sakit, sementara bulan ini padiku tak kunjung panen. Turut prihatin, berdoalah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan malah putus asa dan bersedih seperti ini. Kau ini memang tampak mudah saja menyuruhku bersabar, tapi kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Bonar, bicara itu lebih mudah asal kau tahu. Hahaha, iya, aku tahu bicara itu memang lebih mudah daripada melakukannya. Anggap saja ucapanku barusan sebuah wejangan hangat di siang hari yang terik ini sebelum kita berpisah ke rumah masing-masing. Wejangan hangat kau kata, wejangan panas sekali yang kau maksud. Coba kau raba telingaku, panaslah telingaku setelah mendengar wejangan darimu. Hei Limbubu, coba kau tengok itu. Rasa-rasanya dari kemarin aku lewat sini, aku jumpai bunga seindah itu tumbuh di taman belakang istana Wangsa Buwana. Sepertinya aroma wangi ini baru juga berasal dari bunga itu, Bonar. Tak mungkin kau tak menciumnya, bahkan aku bisa mencium wangi ini dari kejauhan. Sejak di ujung jalan tadi, ternyata dari sini sumbernya. Macam aku tak asing dengan bunga itu. Kalau aku tak salah, itulah bunga kemuning. Amboy, siapalah yang menanam bunga kemuning di taman belakang istana? Kau jangan sok tahu, Bonar. Aku saja tidak pernah melihat bunga seperti itu. Sepertinya itu bunga langka.
Kau jangan meremehkanku ya, Limbubu. Aku tahu itu bunga kemuning dan aku tak mungkin salah. Di kampung halamanku ada banyak sekali bunga kemuning dan itu langka. Kau tahu, orang-orang di kampung halamanku itu jika sakit, mereka tak pergi ke tabib, melainkan mengambil bunga kemuning. Kau yang betul, Bonar. Iyalah, kau pikir pergi ke tabib tak butuh uang? Oleh karena itu, mereka memanfaatkan bunga kemuning yang berasal dari alam. Hei Bonar, kira-kira kau tahu tidak apa saja manfaat dari bunga kemuning itu? Setahuku, bunga kemuning itu bisa mengobati orang yang sakit seperti radang, kulit gatal-gatal, tenggorokan panas, sariawan, dan demam. Tapi, bunga kemuning itu tak bisa lah mengobati orang yang tak punya duit macam kau. Mande, aku ini bertanya serius. Kau ini masih sempat-sempatnya meledekku. Oh ya Bonar, aku jadi teringat akan anakku di rumah yang sedang sakit radang. Ku ambil sedikit tak apa kan? Katamu bunga kemuning bisa menyembuhkan orang yang radang. Daripada aku pergi ke tabib, saat ini aku sedang tak ada uang. Bapakku seorang camat, mata kau kucolok duri. Kalau nak ingin selamat dunia akhirat, janganlah kau jadi pencuri. Hei Alimubu, kau tahu ini apa? Ini istana Baginda Raja Wibuwana. Berani macam-macam dengan beliau, dipecatlah kau dari sini olehnya. Lagi pula, anakmu yang radang itu, beri saja kopi dicampur madu buatanku. Pastilah manjur langsung sembuh. Katamu sembuh dari mana? Yang ada matilah anakku nanti. Mau kau ganti dengan apa nyawa anakku? Dengan kopi campur madu yang kau buat itu? Tentulah tak bisa. Kutukar saja dengan anak beruang. Badan kau kan hampir sama dengan beruang. Sudah lebih baik ku petik saja beberapa bunga. Aku yakin raja tak akan marah, ia kan orang yang dermawan. Alimbubu yang sedang berusaha memanjat pagar istana dan ingin memetik bunga kemuning itu dikejutkan dengan kedatangan Mahapati Gentala yang sedang patroli di sekitar istana. Hei, siapa di sana? Mengapa memanjat pagar istana? Ampun Mahapati, ini bukan kemauan saya, melainkan kemauan Alimbubu untuk memetik bunga kemuning milik istana. Maafkan kami Mahapati karena telah berniat mencuri bunga kemuning. Saya minta maaf Mahapati atas kelancangan saya ingin mengambil bunga itu tanpa izin. Ini sebenarnya salah saya Mahapati, karena anak saya di rumah sedang sakit radang dan saya membutuhkan bunga itu. Tahu dari mana kalian kalau itu bunga kemuning? Saya yakin itu bunga kemuning Mahapati. Bunga yang khas berwarna kuning dan aromanya yang harum. Di kampung halaman saya ada banyak dan sering dimanfaatkan untuk mengobati radang. Rasanya aku tak pernah melihat ada pohon sebesar ini di dekat pagar belakang. Siapa kira-kira yang menanamnya? Oh ya, kau ingin mengambil bunga ini untuk anakmu yang sedang sakit kan? Silakan saja petik berapapun yang kamu mau. Semoga anakmu cepat sembuh. Aku mau ke dalam dulu ya. Wah, terima kasih banyak Mahapati. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Mahapati Gentala yang sedari tadi memikirkan pohon bunga kemuning itu memutuskan untuk bertanya langsung pada inang pengasuh dan pelayan raja. Pasalnya, ia sangat yakin tak ada pohon besar itu sebelumnya. Puspa, tunggu sebentar. Ada apa Mahapati? Kamu memanggilku? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kau tahu pohon besar di taman belakang istana dekat pagar? Siapa yang menanam pohon itu? Maaf Mahapati, tetapi seharian ini aku belum ke taman belakang istana. Aku pun tak tahu siapa yang menanamnya. Karena semenjak Putri Kuning tidak ada, aku tidak menanam apa-apa Mahapati. Baiklah kalau begitu, aku permisi. Mahapati tak mendapati jawaban yang memuaskan dari Puspa. Di sudut ruang istana, ia melihat pelayan Raja Ratna sedang membersihkan cermin. Kemudian, Mahapati Gentala menghampirinya dan menanyakan hal yang sama. Permisi Ratna, maaf jika aku mengganggu pekerjaanmu.
Tetapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Silakan Mahapati, kau ingin bertanya perihal apa? Apakah kau tahu pohon besar di taman belakang istana dekat pagar? Siapa yang menanam pohon itu? Maaf Mahapati, bukan aku yang menanamnya dan aku tidak tahu siapa yang menanamnya. Aku pun belum melihatnya. Kebetulan ada Gayatri dan Keswari di sana. Ya sudah, tak apa. Aku ke sana dulu ya. Lanjutkan pekerjaanmu. Gayatri, Keswari, apakah kalian tahu pohon besar di taman belakang istana dekat pagar? Siapa yang menanam pohon itu? Pohon besar di dekat pagar belakang istana? Aku pun melihatnya, Mahapati. Aku tak tahu siapa yang menanamnya. Melihatnya pun belum. Bagaimana bisa semua inang dan pelayan tidak tahu kalau ada pohon besar di taman belakang istana? Ini aneh. Baiklah kalau begitu. Aku lapor kepada Baginda Raja saja. Mahapati Gentala tak putus asa. Ia benar-benar penasaran dengan keberadaan pohon besar itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk melapor pada Baginda Raja. Permisi Yang Mulia. Maaf kalau kedatangan hamba ke sini mengganggu Yang Mulia. Ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan Baginda. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Beberapa menit yang lalu, saya sengaja keliling istana kerajaan dan sampailah saya di taman belakang istana dekat pagar. Saya mendapati Alim Bubu yang sedang memanjat pagar untuk memetik bunga kemuning. Ia tidak sendiri, melainkan bersama Bonar. Mereka menyebut bunga itu adalah bunga kemuning. Saya pun tak pernah melihat pohon besar itu sebelumnya Yang Mulia. Dan anehnya, ketika saya bertanya pada inang pengasuh dan pelayan kerajaan, mereka tak mengetahui sama sekali perihal pohon itu Yang Mulia. Bunga kemuning? Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Aku ingin melihatnya. Baik Yang Mulia, mari saya antarkan. Sesampainya di taman belakang istana, para inang pengasuh dan pelayan kerajaan sudah lebih dulu ada di sana mengamati pohon besar yang diceritakan oleh Mahapati Gentala. Dari kejauhan, Baginda Raja Wibuwana sudah bisa mencium aroma wangi dari bunga itu. Begitu Baginda Raja mendekati pohon itu, ia terkejut bukan main. Ia mendapati kalung hijau di dekat akar pohon itu. Dan tentu saja kalung itu tidak asing baginya. Kalung itu adalah cenderamata yang diberikannya pada Putri Kuning. Ya Tuhan, kalung itu kan... Ada apa Baginda Raja? Apakah Baginda mengenali kalung hijau itu? Bagaimana bisa kalung hijau ini ada di sini? Ini adalah kalung yang kuberikan pada Putri Kuning sewaktu aku kembali mengembara. Mendengar perkataan Baginda Raja, semuanya terdiam. Baginya, ini seperti teka-teki. Putri Kuning telah menghilang selama berbulan-bulan lamanya. Namun, secara tiba-tiba muncul pohon besar berbunga kuning dengan kalung batu hijau di atasnya. Hal ini mengingatkan Baginda Raja Wibuwana akan putri kesayangannya, yaitu Putri Kuning. Baginda Raja Wibuwana pun bersimpuh di dekat pohon itu, sembari menggenggam kalung hijau. Lihatlah, bunganya berwarna kuning cerah, menyebarkan aroma wangi di sekitarnya. Dan tengoklah bentuk daunnya. Daunnya sangat unik, bukan? Bentuknya hampir mirip seperti jubah. Apakah ini suatu pertanda dan jawaban dari Tuhan atas doa-doaku selama ini? Tapi, kemana perginya Putri Kuning? Mengapa hanya kalung hijaunya saja yang bisa kutemukan? Baginda Raja, kumohon jangan bersedih. Bukankah Yang Mulia pernah berkata, kita sudah seharusnya ikhlas dengan kepergian Putri Kuning. Hamba mohon, jangan ratapi lagi kepergian Putri Kuning yang sudah berbulan-bulan lamanya. Aku sependapat dengan Adisti. Hamba mohon maaf Yang Mulia, jikalau pohon ini justru mengingatkan Yang Mulia terhadap Putri Kuning. Aku tak masalah dengan kehadiran pohon ini di sini.
biarkan ia berdiri kokoh. Toh, bunganya memberi manfaat bagi orang lain. Aku minta, jangan tebang pohon ini. Pohon ini akan terus membuatku mengenang putri kesayanganku, yang aku pun tak tahu kemana perginya ia. Sejak saat itu, Baginda Raja Wibuwana sering meluangkan waktunya untuk menabur bunga di atas pohon bunga kemuning. Ia yakin bahwa putri kesayangannya akan baik-baik saja, meskipun kepergiannya dari istana masih menjadi misteri baginya. Sementara itu, Baginda Raja mengirim putri-putrinya untuk belajar di luar negeri, supaya mereka tidak terus-terusan menjadi anak pemalas dan bisa memperbaiki sikap mereka. Raja Wibuwana yang terkenal dermawan pun mempersilahkan warganya yang ingin mengambil bunga kemuning kapanpun yang mereka mau. Akhirnya, keberadaan pohon bunga kemuning itu memberi manfaat bagi semua orang. Sama seperti Putri Kuning yang berhati tulus dan sering membantu orang lain.